kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik Tuhan kami, sekalipun di suasana duka karena Engkau telah memanggil anakmu yang Engkau kasihi, Bapak Ibu. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap mengasihi keluarga, khususnya istri dan anak terkasih, dan semua saudara-saudaranya. Kami percaya saat kami berkumpul saat ini, Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir menyertai kami, dan khususnya di dalam pemberitaan firman-Mu, kehidupan kami yang masih hidup. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mengungkapkan suatu rahasia bagi kami, arti daripada kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Kandaikan doa kami dalam satu nama yang penuh kasih yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Sedang bergabungan dikasih oleh Tuhan pada siang hari ini, kita hadir bersama-sama di ibadah pelepasan untuk tugas kalian pergi. Sekitar kita akan melaksanakan tugas untuk penguburan ya almarhum yang terkasih, di mana dia sudah boleh terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Kita percaya bahwa ini bukan akhir dari hidup yang sesungguhnya, tetapi ini justru awal daripada kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua orang beriman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya semua sidang persegabungan yang dimuliakan Tuhan pada saat ini, saya perlu sampaikan tentang satu perkara yang penting untuk kita sadar, bahwa firman Tuhan itu bagi mereka yang masih hidup, ya, bukan untuk yang meninggal, tetapi firman Tuhan adalah bagi kita yang masih hidup. Untuk itu tujuan daripada firman ini untuk mengingatkan kita bahwa secara fisik, secara tubuh jasmani kita akan mengalami yang namanya kematian secara tubuh jasmani, tetapi tubuh rohani kita sebagai orang beriman, orang percaya ini tetap hidup. Dan oleh sebab itu firman Tuhan disampaikan kepada kita yang saat ini ada, dan mari kita cermati dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita imani selama kita masih hidup di dunia, itulah yang sebenarnya yang akan menghantar kita ke tempat di mana telah Tuhan sediakan, yaitu di surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, khususnya sedang pergabungan dan terlebih untuk keluarga, untuk isi tercinta Ibu Erni dan anak yang tercinta Tiara. Itu Tiara, bahwa yang patut kita tangisi adalah sebenarnya bukan kepergian, tetapi yang perlu kita tangisi adalah kita yang masih hidup, yang masih bergumul dengan kehidupan kita saat ini, yaitu di mana kita menghadapi semua tantangan dan rintangan, yaitu dosa-dosa kita. Nah, yang perlu kita ratapi adalah kehidupan kita. Nah, untuk itu mari saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeskel. Saya akan bukakan dalam kitab Yeskel. Baik, kitab Yeskel pasal yang ke-18, saya bacakan ayat 21, 22, dan 23, dan ayat 32.
Demikian firman Tuhan katakan, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ada ketiga, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, yang terakhir ayat 32 bagian terakhir dikatakan, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita yang sungguh-sungguh menyadari bahwa selama kita masih ada dalam dunia ini, kita bergumul dengan tubuh daging kita yang senantiasa diperhadapkan dengan segala sesuatu tawaran dunia ini. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa yang patut untuk kita gumuli, patut untuk kita ratapi adalah dosa-dosa kita bagi kita yang masih hidup. Kepergian orang percaya, orang beriman, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia jika mereka saat ini dipanggil dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan, Ia adalah Allah yang telah menyelamatkannya, maka dia sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Dia masuk kepada kehidupan yang Tuhan tawarkan kepadanya, yaitu hidup dalam pertobatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sedang bertabur dikasih Tuhan pada siang hari ini, kita telah melihatkan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita sadar bahwa yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita. Oleh sebab itu jika kita hidup di dalam kebenaran dari saat ini, maka surga adalah bagian yang Tuhan tetapkan bagi kita. Oleh sebab itu dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat yang pertama di sana bahwa Tuhan telah naik setelah ia mati di kayu salib, dia dikuburkan 3 hari 3 malam di dalam liang maut. Di sana dia pergi kepada suatu kelompok yang telah meninggal sebelum mereka bertobat, sebelum Nuh membuat bahtera. Namun kita tahu bahwa setelah 3 hari ia bangkit dari kematian. Ia tidak menandakan bahwa dia hidup, menandakan bahwa benar-benar dia adalah juru selamat. Nah, oleh sebab itu itulah yang kita imani saat ini, dan juga almarhum imani. Waktu dia datang, aku mau percaya dan aku mau ikut. Saya bilang jangan ikut saya, ikut Tuhan. Bapak Ibu dan sedang bergabung dikasih Tuhan, pada siang hari ini kita tahu bahwa kepergian orang beriman bukan akhir daripada hidup yang sesungguhnya. Justru kepergian orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan justru adalah awal dari hidup yang disediakan Tuhan. Hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam keindahan seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari dulu sampai saat ini. Tapi kalau kita melihat saat ini ditawarkan bahwa kita menangisi kehidupan kita yang ada di dalam tubuh daging ini, dan kita bertobat datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanlah yang telah mengampuni kita. Tuhan yang telah mati di kayu salib. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu tujuannya, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita saat ini, sekalipun masih kita ada dalam tubuh daging, kita masih hidup, tapi sesungguhnya kekekalan sudah ada pada kita. Ada amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk sidang perkabungan yang dimuliakan Tuhan pada siang hari ini, khusus untuk istri Duerni ya, dan anak yang tercinta untuk Tiara ya, pengharapan kita. Ya, pengharapan, dan semua saudara di sini, anak yang tersulung Bapak Eko ya, bersama dengan istri, dan tentunya apa yang kita sudah pilih saat ini. Tuhan mau supaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Baik, saya kembali kepada pembacaan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeskil tadi, dikatakan bahwa Tuhan ternyata tidak berkenan kepada kematian orang berdosa. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik?
Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah pada pertobatannya supaya hidup? Jadi yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah pertobatan kita. Demikian dikatakan di ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggung. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian kita di dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan datang dalam wujud manusia supaya kita semua ini yang beriman dan percaya ditebus. Supaya apa? Kita semua boleh masuk di dalam karya keselamatan. Apakah Tuhan menghendaki kematian atau kebinasaan bagi kita? Pada hakikatnya Tuhan yang kita sembah, Tuhan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia, bahwa Tuhan tidak menghendaki kebinasaan atau hidup di dalam neraka. Tetapi Tuhan kehendaki adalah supaya semua umat manusia masuk di dalam rencana yang agung, yaitu di dalam surga yang kekal. Itu rencana Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, aku tahu rancangan-Ku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan, bahwa Ia memiliki suatu rencana yang indah di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Rancangan adalah rancangan masa depan. Masa depan yang dimaksud bukanlah kehidupan kita yang saat ini, tetapi masa depan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah setelah hidup kita saat ini. Nah, oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup mulai dari saat ini. Percayalah bahwa hidup kita saat ini adalah hidup karena kasih anugerah Tuhan. Karena Ia dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8. Di sana dikatakan keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan usaha kita, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu kembali kepada Tuhan, carilah jalan itu, dekatilah Tuhan, senantiasa di dalam satu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maka Dia akan menerima kita. Saat kita datang berdoa, saat kita membuka firman-Nya, saat kita merenungkan firman-Nya, saat kita bersekutu, saat kita datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 18 ayat 18, dikatakan apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia terlepas di surga. Dan ayat 19 lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat diminta apa saja permintaan, maka dikabulkan oleh Bapa di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saat ini kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Amin ya. Kita mau menghantarkan jenazah, kita mau menghantarkan ini dengan duka, tapi saya mau sampaikan bahwa sebagai firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13 itu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab mereka sudah diberikan kesempatan untuk beristirahat sementara waktu. Iya. Dalam hal inilah kita tahu bahwa saudara atau bapak almarhum Heru Triyono telah mengambil satu sikap dan dia mau ikut Tuhan. Pak John, aku mau ikut Pak John. Jangan ikut saya. Kalau ikut saya nanti salah. Ikut yang jelas. Kalau kamu ikut kepada Tuhan Yesus, maka engkau mengikut yang tepat. Iya, kau tidak akan sesat. Puji Tuhan. Dan dia akhiri yang luar biasa. Hari-hari ini saya lihat dia rajin untuk datang doa. Dia sudah rajin untuk beribadah hari Minggu. Dan ini yang luar biasa, ternyata di saat dia sedang dalam kondisi sehat, mengejutkan kita, Tuhan panggil dengan tidak menderita sakit penyakit. Kalaupun dia sakit, kalaupun dia meninggal mungkin ada sakit, tapi yang luar biasa dia di dalam situasi yang sehat, tidak merepotkan orang-orang yang masih hidup. Dia telah dipanggil Tuhan. Ini sebenarnya
apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Bersyukurlah di dalam segala sesuatu. Ya. Mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Ya, situasi duka mungkin sulit untuk kita bersyukur. Tapi saya mau sampaikan bahwa disinilah kenyataannya bahwa Tuhan begitu mengasihi Pak Heru. Dia tidak harus menderita lama, tapi yang jelas surga menanti dia karena dia teramat percaya. Bagaimana dengan kita saat ini? Ini bertanya, adakah kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan? Mari komitmen kita pada saat ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sidang penggabungan dikasih Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan pada siang hari ini untuk kita semua yang masih hidup. Dan kita akan dengan sukacita, walaupun di suasana duka cita, kita akan hantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Bagi istri yang terkasih, anak yang tercinta, kita terus dukung dalam doa supaya semua tetap ada di dalam kasih Kristus. Baik, kita akan tutup sementara. Saya serahkan kepada